Iya, kami dari Kecamatan Permesian, saya selaku camat. Selamat pagi Bu Kartini dan seluruh para narasumber yang ada di Jakarta dari Yayasan Sahril. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bergembira atas kehadiran Ibu bisa bersama kami yang menguatkan kami, memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami bisa lebih berdaya, mempunyai kapasitas lebih tinggi lagi dan lebih hebat lagi, dan kapasitas yang dimakan dia berkualitas. Kami sangat sungguh bangga dengan bersama dengan TPL. Kami yakin bahwa kegiatan seperti ini hanya di Kecamatan Permaksian yang ada menurut saya gitu. Jadi kami sangat senang dengan TPL yang bisa memberikan atau membangun kapasitas atau namakan di kapasitas building kepada ibu-ibu, khususnya para pelaku ekonomi, para pelaku ekonomi kreatif. Di kami Bu, yang paling perlu sekarang adalah masalah kuliner. Kuliner di sini sangat minim Bu. Kemampuan dari para orang-orang kita Toba ini masalah kuliner sangat minim. Jadi kami sangat berharap dengan kegiatan seperti ini, khususnya nanti kami sudah membekali mereka. Sebelumnya kami sudah membekali dengan digital marketing sebelumnya bersama dengan Taman Eden, atau dinamakan dia pemasaran online, dilaksanakan sebulan yang lalu. Kemudian kemarin juga bersama dengan yayasan kami sudah melaksanakan webinar dengan Ibu Luga khusus masalah kesehatan. Dan pada saat sini kami akan mendengarkan masalah marketing, masalah packing, dan masalah makanan yang sehat. Jadi dengan kegiatan ini kami sangat bergembira dan kami sangat sambut ini dengan sukacita. Tadi membahas mengenai packaging. Packaging itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia bungkusan. Jadi kita kalau jualan pasti ada bungkusannya kan. Nah, sebetulnya bungkusan seperti apa sih yang baik, itu yang mungkin saya mau sharing atau cerita-cerita hari ini. Saya izin screen sharing. Nah, packaging atau bahan pembungkus itu seperti apa sih yang aman dan ramah lingkungan? Ini yang mungkin hari ini saya coba sampaikan, dan semoga nanti bisa jadi inspirasi buat kakak-kakak atau Bapak Ibu semua. Nah, apa sih yang disebut dengan bungkusan ramah lingkungan? Kenapa ramah lingkungan? Istilah ramah lingkungan itu mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, tapi sebetulnya apa sih maksudnya gitu. Nah, mungkin sederhana, kita mencoba menyederhanakan cara memahami bungkusan yang baik. Yang paling penting dari bungkusan yang kita pilih itu adalah bungkusan ini tidak merusak alam, baik itu waktu bikinnya sampai setelah digunakan itu tidak merusak alam. Nah, kira-kira seperti apakah bungkus-bungkusan yang baik itu? Nah, satu hal yang sekarang lagi digalakkan atau semua sedang rame-rame dilarang itu adalah sebetulnya plastik. Tapi plastik seperti apa? Sebetulnya plastik yang sekali pakai dibuang gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu jualan kue terus ada plastik toples yang kalau kita kasih ke orang tuh kita setelah kuenya habis masih bisa dipakai lagi menyimpan makanan, itu nggak masalah. Tetapi yang sekali pakai lalu dibuang ke tempat sampah, itu yang sekarang saat ini sedang rame-rame di Jakarta. Sudah tidak boleh pakai kantong plastik, tidak boleh pakai tas plastik, tidak boleh pakai sedotan plastik. Di Pulau Bali juga begitu, di Kota Bogor begitu. Tapi ini belum sifatnya nasional, tetapi nanti tentu akan semakin banyak kota-kota atau daerah-daerah yang melarang penggunaan plastik, sehingga kita harus cepat-cepat mengurangi ya gitu. Kira-kira opsi apa saja yang baik. Nah, sekedar menjelaskan kenapa plastik itu dilarang, ini dari data yang WWF. Plastik itu lama sekali Bapak Ibu ada di bumi ini gitu. Jadi kayak contohnya plastik itu 20 tahun, plastik itu 200 tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya umurnya 100 tahun, maka 20 generasi kemudian, jadi ibu punya anak, anaknya punya cucu, anak lagi, lalu anak lagi, dan itu 20 kali itu plastik sedotan yang kita pakai hari ini itu masih bisa dibuka. Jadi separah itu, selama itu tidak bisa hancur. Dia larinya ke laut atau ke
tersimpan di berat tanah, itu bisa menjadi racun kepada anak cucu kita gitu, karena itu umurnya panjang sekali. Jadi bahkan yang botol air yang saya pakai di toko itu umurnya 450 tahun. Artinya ada sekitar 45 generasi. Itu kalau 100 tahun ya, kalau kayak 100 tahun mungkin bisa ada lebih banyak lagi generasi. Jadi kebayang 45 tahun, 45 cucu kita, 45 generasi cucu kita itu masih menemukan botol air yang kita pakai. Jadi separah itu. Oleh sebab itu penting sekali pada saat kita menggunakan plastik-plastik ini kita berpikir cukup panjang. Jadi sekarang sudah ada opsi-opsi lain, kayak misalnya sikat ini sudah ada sikat kayu dari bambu, kemudian hal seperti itu. Jadi kita harus pikirkan bagaimana mengelola plastik ini supaya tidak rusak alam. Tetapi ada opsi-opsi lain yang mungkin kita bisa gunakan. Jadi kita di dunia ini kita membuang sampah sebanyak 2,1 miliar ton setiap tahun. Jadi kebayang nggak sebanyak itulah kita sebagai manusia di dunia ini menyampah gitu, membuang sampah, dan banyak sampahnya itu adalah sampah plastik yang tadi sudah saya tadi juga jelaskan bahwa ada yang sampai 450 tahun, 500 tahun baru hilang, baru terurai gitu istilahnya. Jadi selama 400 tahun itu, 500 tahun itu ya dia ada terus di tanah, di air, di laut, di sungai gitu. Nah itu oleh sebab itu kita harus sangat memikirkan bagaimana memilih packaging gitu. Ada dua bahan yang sebetulnya sangat baik untuk digunakan sebagai bahan pembungkus, yaitu kertas dan daun pembungkus. Jadi baik itu daun segar maupun daun kering. Kenapa mereka ini baik, kertas dan daun? Karena dia gampang terurainya, dia nggak 400 tahun Bapak Ibu, dia kan daun ya, sama kayak daun, dia sama kayak daun kering gitu misalnya. Dia jatuh ke alam ya, alamnya nggak rusak, tanahnya tidak kotor, tanahnya tidak beracun, tidak jadi beracun gitu. Kertas pun demikian, karena kertas itu datangnya dari alam. Jadi pohon ya, Bapak Ibu kan di Tobacco, jadi pasti paham sekali. Jadi ini merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada pilihan plastik. Ini adalah contoh-contoh packaging yang sekarang kalau di kota-kota besar seperti Jakarta ini udah umum. Jadi sendok garpunya itu dari entah pelepah atau bambu. Kemudian untuk packagingnya itu menggunakan kertas. Saya izin video ya, dengan video takutnya silanya ini kok agak betul. Oke. Nah, jadi kertas, gelas, kertas dan packaging ini menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Jadi di restoran-restoran di Jakarta bahkan bukan hasilnya, jadi tidak banyak yang lagi pakai styrofoam, mereka pakai packaging kertas seperti ini, sehingga kalau dibuang atau masuk ke pembuangan sampah itu lebih mudah terurai. Kertas juga kalau dibakar ya dia seperti daun ya, jadi dia jadi anggur, lalu anggurnya dia kembali ke tanah, jadi enggak menyisakan racun atau apapun di tanah, sehingga anak cucu kita menjadi lebih kita tidak meracuni anak cucu kita gitu. Jadi karena kita tidak meracuni di bumi, kita tidak meracuni anak cucu kita. Itu yang penting sekali untuk dipahami. Kenapa sekarang ini bukan masalah tren ya, kenapa ribut-ribut orang menolak plastik, tetapi ada alasan yang sangat jelas di belakang kenapa sekarang banyak gerakan menolak plastik, lalu kita menggunakan kertas dan menggunakan daun atau pilihan daun. Nah, saya lihat Bapak Ibu ada misalnya kalau di dompet itu kan ada kainnya, ada songket gitu. Nah ini sebetulnya songket itu tidak hanya dijual sebagai dengan kain begitu saja gitu, tapi bisa dimasukkan box atau kertas gitu, kayak seperti yang sebelah kiri. Atau bisa juga dimasukkan ke tempat yang kayak cemilan tempat snack yang di kanan itu. Jadi lebih alami atau lebih ramah lingkungan, kira-kira seperti ini contohnya. Nah, lalu kaos atau kain songket itu
misal Bapak Ibu jual kaos, atau jualan kain soket, atau jualan produk apapun, itu bagus kalau ditaruh di dalam box. Jadi ada nilai, mungkin nambah harga Bapak Ibu ini mungkin satu box ini sekitar 3.000 sampai ada yang murah sih, ini bisa dicari Bapak Ibu di kalau rajin buka apa namanya toko online itu ada yang jual-jual box. Jadi kita ukurannya macam-macam, nanti disesuaikan aja gitu. Nah ini boxnya bisa dipakai lagi oleh yang pembelinya, jadi bisa dipakai untuk barang atau bahkan yang nyimpan songketnya itu ya nggak ditaruh begitu aja tapi di dalam boxnya. Nah itu dan secara penjualan itu jauh lebih lebih layak gitu. Sehingga kadang-kadang dengan packaging yang baik itu harganya naik jadi lebih tinggi gitu. Nanti saya jelaskan sedikit lagi. Nama saya Sayentia Sigiro. Siapa? Sayentia Sigiro. Sigiro. Yang saya tanyakan Bu, yang nomor 5 itu Bu, kemasan. Karena saya memproduksi, saya tiap hari berjualan cookies dan kue basah. Yang saya tanyakan Bu, saya kalahnya di kemasan Bu. Gimana jualan saya supaya lancar? Gitu aja Bu. Oke, sebenarnya kemasan kan tadi sifatnya saya udah bilang ya, saya bilang ini share screen ya. Kenapa sih kemasan itu penting gitu ya? Iya. Kemasannya Bu, baru posisinya di mana Bu? Yang nomor Ya, kemasan itu untuk apa sih? Kan sifatnya kalau untuk melindungi produk agar tetap bersih ya. Apalagi kalau kue basah gitu ya. Jadi selebihnya nanti saya nggak bisa bilang bahwa produk itu sebenarnya untuk packaging itu untuk melindungi produk agar tetap bersih, itu yang buat saya ya. Kalau saya kan kue basah, ya nggak ada lalernya, ya nggak ada yang kotor gitu ya. Nah itu sifatnya untuk melindungi gitu. Tapi untuk penampilan gitu ya, nanti ada Kak Mei ya, ini yang akan lebih detail lagi mengenai kemasan gitu. Dan juga sekarang jualannya di mana Kak? Saya tiap hari Bu menitip ke kedai-kedai Bu. Oh oke, jadi di kedai-kedai. Jadi kalau saya mau membeli produk kakak hanya ke kedai, apa enggak? Saya pengennya langsung ke kakak karena saya mau pesannya 1.000 misalnya. Kemana pesannya? Pesan saya saja langsung Bu ke rumah Bu. Nah itu nanti informasinya saya dapatnya dari mana? Dapat infonya dari mana? Gini kan Bu, selama ini saya setiap mengapakan kue ada pesanan dana rapat gitu Bu, saya di Facebook Bu. Berarti kakak udah punya Facebook kan? Sudah Bu. Nah itu udah benar. Jadi saya tahu di mana saya bisa menghubungi kakak. Gitu. Tapi yang pasti untuk kemasan bagaimana kelihatan cantiknya, bagusnya untuk produk makanan basah nanti sama Kak Mei ya. Lihat, saya yakin dan memang ada juga di daerah Toba atau Sumatera ya. Nah yang ini dari seluruh Indonesia, daun waru atau bisa juga daun sebetulnya saudaranya daun jati juga. Nah ini umum sekali digunakan sebagai pembungkus makanan. Jadi kadang daun ada yang menggunakan daun yang sudah kering maupun ada yang menggunakan daun yang masih basah. Tergantung kebutuhan atau tergantung bahan makanan yang mau dijual. Kemudian daun kelapa ini kalau dianam tidak hanya betul-betul tempat, tapi bisa juga sampai kotak lah, namanya atau jelas gitu yang ada tutupnya itu banyak kita temukan di daerah-daerah. Kemudian ada daun jambu. Nah daun jambu ini juga biasa digunakan untuk pembungkus. Jadi dia sangat nasional dan yang saya itu sekarang itu banyak sekali kayak lontong atau lemper yang kemudian menggunakan plastik gitu. Padahal menggunakan daun ini wanginya beda. Justru masak dengan daunnya dan kemudian dijadikan dibungkus bersama daunnya itu nanti makanannya jadi ada wangi daunnya dan itu memberikan sesuatu yang khas untuk makanan. Lalu daun mangkok kan juga sering digunakan sebagai packaging atau bungkusan makanan. Kemudian juga ada daun talas sampai tahu besar sekali, jadi dia bisa digunakan sebagai bungkusan juga.
Lalu ada daun biru, ini sebetulnya di daerah itu, tapi yang ini sebetulnya tanamannya tanaman hama ya. Jadi tapi justru si daun biru ini sekarang lagi digalakkan sebagai gantinya sedotan. Terus kami dijelaskan kami tapi pakai ini, kami pakai daun turun sebagai sedotannya. Jadi kami tidak menggunakan sedotan plastik tapi sedotan murni. Memang harganya lebih mahal daripada sedotan plastik, harganya sama lah sama sedotan kertas. Jadi ya kadang pakai sedotan kertas, kadang pakai sedotan turun. Tetapi daun ini juga bisa dianyam, itu bisa dijadikan tali. Jadi tidak pakai karet, bukan karet, ya tidak pakai tali lagi ya, sedotan plastik, tapi menggunakan tali dari daun atau dari ilalang. Saya mungkin beberapa itu bisa berkeliling melihat alam sekitar, lalu apa nih yang bisa dijadikan tali, apa yang bisa dijadikan bungkusan. Nah ini adalah kandok yang merupakan sebenarnya dibuatnya dari bahan pandan. Ini semak beras kalau di Toga, tapi ini sebetulnya bisa dimodifikasi menjadi bermacam-macam anyaman karena pandan ya. Pandan ini juga banyak ditemukan di Jawa dan biasanya digunakan juga untuk bahan packaging ya, untuk bungkusan. Jadi ukurannya juga lebih kecil, kemudian lebih lebar, bisa diwarna, bisa tidak diwarna. Itu ini cantik sekali yang dipakai oleh kakak-kakak ini. Ada yang diwarna silver, ini memang dalam rangka kalian. Nah ini contoh packaging yang bungkusan yang menggunakan daun pandan sama kayak tadi. Jadi ini bisa bisa dikasih stiker luarnya, dikasih merek, sehingga nanti kalau itu kan ya dengan kali tukang juga itu misalnya begitu. Ada juga yang kan dengan misalnya di dalamnya pakai toples yang plastik, bukan yang sekali pakai buang ya, yang kelas itu yang toples yang plastik tapi yang kelas yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah kemudian luarnya dia menggunakan si anyaman. Jadi ini contoh yang sebagainya adalah pizza. Saya tahu di Toba kamu juga banyak yang jualan pizza, ada yang ini. Nah, pizza ini bisa menggunakan daun pandan. Jadi kayak makan gitu. Lalu ya, ini tadi adalah contoh-contoh dari packaging, dan menurut saya kita sebaiknya memang memilih packaging yang tadi ramah lingkungan, bertanggung jawab, dan pilihannya adalah kertas atau ini ya menggunakan daun-daun alami, jadi baik itu daun yang dikeringkan maupun daun yang biasa. Tapi harus mencantumkan nama produk, kemudian kontaknya Bapak Ibu gitu. Jadi nama produk bisa pakai nama kita, bisa pakai arti tertentu gitu. Misalnya kalau jual madu misalnya harusnya manis dalam bahasa Batak gitu misalnya, atau kopi gitu, misalnya kita menggunakan nama daerah atau desa kita, jadi kopi apa nih, kopi desa ini gitu kan, itu juga boleh. Jadi dan harus mencantumkan kontak, karena kontak itu menjadi penting sekali, karena orang itu pesan itu selalu kan kebanyakan online ya, karena kan entah itu lewat Instagram, sosial media, atau lewat Facebook, atau lewat WhatsApp gitu. Begitu jadi penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nama saya Iwan. Saya dari Daun Negeri. Produk saya daur ulang limbah. Dari plastik, dari bahan-bahan bekas contoh, misalnya dari aqua dan plastik resek, dan saya buat bisa menjadikan suatu bunga dan koran-koran bekas. Sebelum masa pandemi Bu, saya membuat bunga dari plastik asoy kita bilang Bu. Dan itu batangnya dari bambu. Nah, dan untuk kita membuat dari potnya, kita ambil dari baskom-baskom yang pecah, dan kita balut dengan koran-koran bekas yang tidak dipakai lagi.
Wah, oke. Dan masa pandemi Bu, itu kemarin ada saya pasarkan ke masyarakat, ada yang meminta. Dan yang saya tanyakan Ibu, warna bunga, jadi seandainya sudah agak lama, warnanya itu akan menjadi pudar. Jadi saya mau tanya, gimana caranya supaya warna bunga plastik itu Bu tidak pudar, tidak berubah, dan masyarakat itu tidak kecewa. Cuman karena masa pandemi warnanya itu kemarin agak kecewa warnanya, saya beralih menjadi profesi kuliner. Cuman yang saya tanyakan Bu, ada teman yang mau minta membuatkan bunga lagi, takut warnanya itu berubah. Bagaimana caranya Ibu? Saya minta bimbingan dari Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Ibu, sorry, plastiknya saya mau tanya, untuk yang warna bunganya Ibu itu ya, dari yang bunga plastik itu, Ibu menggunakan warna dari plastiknya sendiri, dari limbahnya, atau mencat ulang? Saya beli plastik yang misalnya warna merah, daunnya saya bikin yang warna hijau gitu Bu. Saya tidak mau. Iya. Berarti dari plastiknya. Iya, Bu. Dari plastiknya ya. Bahannya saya balut dengan warna hijau plastik Bu. Warnanya dari plastiknya ya, jadi Ibu nggak Iya, lihat Bu. lagi. Iya. Baru pembangun untuk potnya Bu, saya beli koran-koran bekas dari pemulung atau dari buntut. Ini macam ulang. Itu tidak ada saya cek Bu. Itu masih ada kayak koran. Cuman di pot itu saya buat semen supaya dia kokoh. Cuman kalau misalnya kita mau bikin seperti pohon, kita ambil dari batang jambu dan kita pelitur, cuman itu saja. Gini Bu, kalau dari plastik, saya nggak tahu persis Ibu pakai plastiknya yang mana, warna merahnya. Tapi kalau saya boleh usulkan, saya justru lebih menyarankan kalau dari menggunakan plastik yang warna-warna natural. Nanti Ibu justru orang sekarang lebih senang yang istilahnya, kalau beton ya kelihatan beton, kalau kayu kelihatan kayu gitu. Jadi kelihatan unsur alaminya gitu. Saya pikir kalau plastik, Ibu coba menggunakan plastik yang justru jangan terlalu berwarna-warni, jadi jatuhnya lebih alami ya. Kalaupun jadi karena merah itu pasti luntur kalau kena matahari. Merah itu paling gampang luntur. Merah orange ya, sama saudara-saudaranya merah, orange, kuning itu kalau kena sinar matahari itu paling cepat luntur. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu punya baju merah gitu ya, kan dijemur nih barengan. Nanti yang paling luntur itu yang merah, karena dibandingkan yang biru itu karena sinar matahari itu kan banyak mengandung infrared. Saya Ibu Sahara dari Desa Siatara Utara, daerah Pemaksian. Saya lagi membina bank sampah Bu. Jadi bahasa saya sama masyarakat bagaimana sampah itu berguna Bu. Kemarin kita bikin sofa, tapi karena kemahalan katanya jadi kurang laku. Jadi saya sekarang membina ibu-ibu di desa kita membuat bunga. Bagaimana sampah itu biar berlaku? Seperti ini Bu. Oh iya, ada begitu ya. Iya. Itu dari plastik ya? Iya, dari sampah-sampah Bu. Oke. Jadi sekarang ini kalau seandainya ibu-ibu berniat untuk membuat ini, bagaimana cara pemasarannya Bu? Memang kita bikin, kalau ini istilahnya termasuk adalah modal sedikit ya Bu, seperti ini. Ini harga-harga lumayan ya Bu, sekitar 40.000. Kalau ini kita pasarkan boleh 20-30. Jadi bagaimana cara pemasaran? Itu saja yang saya tanya jadi kemajuan ibu-ibu. Masalahnya sampah Bu ini Bu, dari bank sampah. Ya, saya usulan aja sih. Mungkin dibikinnya ini Bu, bukan di dalam pot, tapi dibikinnya tertutup.
Karena kalau tertutup nanti ibu bisa jual ke tukang bunga. Tukang bunga itu kan kenapa bahan banyak itu membuat bunga papan ya. Nah, bunga papan itu sekarang mereka sudah tidak lagi hanya menggunakan bunga asli, tapi juga menggunakan bunga-bunga kertas, karena ada plastik sih justru. Tapi sebenarnya beli bunga plastiknya itu bukan recycle dari sampah, tapi beli bunga plastik yang buatan impor gitu. Nah, kalau saya boleh saran, ibu menawarkan ke tukang bunga yang bunga papan itu. Jadi mereka kan punya banyak tuh follow-nya, langsung banyak gitu. Nah itu dengan berbagai macam, misalnya desain bunganya dari macam-macam, warnanya macam-macam, tapi jangan dibuat di dalam pot, dibuatnya bertutur aja. Mungkin satu bunga itu ada batangnya mungkin panjangnya 10 cm aja, jadi kalau ditancapin di papan itu masih bisa ini. Atau ibu bisa juga bikin bertutur pakai kawat dalamnya, dan itu ada daunnya, tapi jualnya bertutur. Kenapa bertutur? Karena nanti yang beli, saya kan mau merangkai sendiri gitu. Jadi kenapa harus saya pakai pot itu, kenapa saya harus pakai dengan itu, kan saya mau dong merangkai sendiri. Nah, dengan ibu menyediakan bertutur, jualannya bertutur bunga, itu masyarakat atau ibu-ibu bisa merangkai sendiri. Bisa juga ibu bikin satu set, misalnya satu set ini bunganya isi 10, 5 yang merah, 5 yang putih. Nah, nanti kita yang ibu-ibu mengerjakan sendiri, itu kan judulnya DIY, mengerjakan sendiri ya di rumah gitu, prakarya. Nah itu jadi jangan dijadiin bu, justru dijadikannya satu paket untuk prakarya gitu, dijualnya untuk prakarya bunga plastik gitu. Ke sekolah juga bisa, jadi ada belajar merangkai bunga plastik, tapi jangan dikerjakan dari ibu dia bunganya aja gitu. Itu sih kalau saya. Secara umum ya, tapi saya mau nanya satu rahasia loh mas, boleh nggak kasih tahu? Saya kan jualan makanan, buka warung mie goreng seperti itu, atau ada mie ayam, ada baksonya. Cuma saya sering belajar buka YouTube, saya mau dapat rahasia kalau masak bihun goreng itu rahasianya gimana ya mas, kalau dia supaya setelah dingin nggak lengket gitu, dia nggak ngumpul mie-nya gitu. Kalau dia udah dingin, ya, sebenarnya sih nggak terlalu susah mbak. Satu, setelah merebus ini ya, itu ada dua cara. Satu adalah langsung dicuci dengan air dingin, atau setelah dicuci dengan air dingin ditambahkan lagi minyak goreng sedikit ke mie yang sudah direbus, supaya dia tidak lengket ketika digoreng. Nah, pertanyaan saya adalah mie yang pakai mie apa? Mie basah atau mie kering? Jadi pakai buat mie goreng. Saya yang kendalanya di bihun goreng, di bihun yang mie bihun. Ya, bihunnya setelah direbus atau direndam air, kasih minyak dulu. Oh gitu, sebelum gorengnya kasih minyak dulu ya. Cuman kan Dikit supaya suka aku. Setelah direbus kasih minyak mas Jadi Radi. kayak ya, setelah direndam atau direbus, kasih minyak lagi. Setelah itu baru aduknya dulu keluar. Biasanya kalau cara restoran biasanya dicampur dulu sama minyak dan sama kecap manis, kalau misalnya kecap manis. Setelah itu biasanya kita cuci tangan yang bersih ya, aduk-aduknya paling gampang. Setelah itu baru kita masak yang isiannya, sayurnya, proteinnya, telur. Setelah jadi baru kita tekan si bihunnya ke dalam wajan. Nah setelah itu aduk lagi sebentar sampai panas, udah setelah itu begini aja. Itu biasanya jadi lepas, dia nggak akan tidak akan menyatu lagi. Iya. Oke, thank you mas. Itu dicoba aja, mudah-mudahan berhasil. Ya, betul. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat ibu semua narasumber atau juga Mas Ragil, dan juga ini mungkin program dari TPL ya Mbak ya. Jadi saya mungkin sama ibu-ibu pelaku ekonomi kreatif lainnya ada sedikit usulan. Mungkin ini kan hanya berupa webinar ya, seminar seperti ini. Jadi kalau misalnya saya meminta mewakili teman-teman yang lain, kalau bisa, kalau kita hanya seperti ini, sepertinya kami memintanya kalau misalnya ada langsung yang bisa ngajarin kami, karena kan umumnya kami ibu-ibu ini belajarnya otodidak loh Bu. Jadi kalau misalnya kami tuh pengennya ada program lanjutan yang bisa membantu kami lebih lagi
lebih kreatif lagi supaya misalnya mendatangkan yang lebih ahli, misalnya seperti chef yang lebih ahli, atau mungkin kebanyakan kami ibu-ibu di sini itu misalnya pembuat peye atau makanan kue basah atau keripik seperti itu. Tapi kalau misalnya itu mungkin menurut saya kami belajarnya secara otodidak. Jadi kami memintanya mungkin kepada pihak TPL mungkin secara langsung ya. Kalau ada yang lebih lagi dari sini bisa misalnya mendatangkan orang yang ahli untuk mengajari kami dalam beberapa hal yang sulit. Misalnya seperti tadi, gimana buat supaya buat peye itu tidak berminyak, atau buat kue itu lebih enak, atau buat keripik yang lain itu lebih rapuh gitu. Pasti ada rahasianya chef ya, pastinya ya. Jadi kami minta kepada pihak TPL mungkin ada berkelanjutan gitu, jangan hanya seperti seminar seperti ini aja, lebih ke kami mengajari secara langsung gitu. Itu mintanya ya Bu. Terima kasih. Tepuk tangan. Insya Allah Mbak, ini sih menurut kita akan. Nah, hari ini kan TPL membagikan souvenir. Sebenarnya dari kita, oleh kita dan untuk kita. Buatan kakak-kakak semua yang kami masukkan ke situ. Oleh-olehnya hari ini dari TPL adalah kopi, keripik dari binaan kita juga. Terus ini kayak ada sabun lagi, sabun cuci piring. Nah, mungkin selama ini kan kakak-kakak untuk ketemu kami dan aksesnya masih terbatas. Dan dua kali pertemuan ini, mari kita bergandengan tangan. Kalau ke depannya nanti ini semakin kita kembangkan, ada. Kemarin saya bilang sama Hema, kenapa nggak kita kasih oleh-olehnya? Siapa namanya yang kakak bikin peye? 1 orang 5, terus dibungkus rapi, masukkan souvenir. Nggak sempat kasih buat pegangnya, oke lah, itu. Nah ini bisa kita kembangkan sama-sama. Dan itu kalau kita berpita lagi, ya kami akan membayarnya, mungkin agak ngutang Bu ya. Kita akan membeli, ya ibu-ibu akan ambil juga ini. Masih skala kecil dulu lah, tapi pelan-pelan kita gerak. Oke, tetap semangat, mari berkomunikasi. Nanti ada data-data yang diminta Kak Hema untuk kami catatkan untuk komunikasi kita ke depan. Terima kasih sudah hadir, sudah heboh bertanya. Tetap semangat buat kita semua. Salam sehat dari TPL. Terima kasih.